Tabi Bun, saya Direktur Program Production Short Movie Pelestarian Nilai Kearifan Lokal Nelayan Tradisional Kabupaten Pesawaran, membawa tim kreatif. Saya Yohanes Edi Purwanto, selaku Ketua Tim Kreatif Ikan, Layang-Layang, dan Masjid Terapung. Saya Ardianto, selaku Asisten Sutradara 1. Saya Dian Safitri, selaku Asisten Sutradara 2. Saya Arinza Regina Suri, selaku presenter. Saya Rohima, selaku penata artistik 1. Saya Erlia Dwi Pratiwi, selaku penata artistik 2. Saya Ayu Maharani, selaku penata busana 1. Saya Hayati Nufus, selaku penata busana 2. Saya Musdalifah, selaku penata rias. Saya Ola Aspreta, selaku Koordinator Transportasi. Saya Sedia Lauzali, selaku penata properti. Selamat menyaksikan NTP 18 keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Halo para mahasiswa, alumni Magister Teknologi Pendidikan, dan pemirsa di mana saja berada. Kami, tim kreatif wisata bahari dengan judul Ikan, Layang-Layang, dan Masjid Terapung akan melakukan perjalanan untuk mengeksplor salah satu budaya masyarakat Lampung, daerah pesisir. Tepatnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Budaya apa ya? Yaitu budaya memancing ikan dengan menggunakan layang-layang. Nah, uniknya, di sana ada sebuah masjid yang letaknya berada di tengah laut. Namanya Masjid Al-Aminah. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Terapung. Penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan kami. Saat ini kami telah berada di Pantai Sarilinggung, salah satu wisata bahari unggulan Provinsi Lampung. Ikuti terus ya perjalanan kami. Tabi Pun. Ya Pun. Kami Program Magister Teknologi Pendidikan FKIP Unila Angkatan 2018 berada di Pasir Timbul dan bersama 3 orang dosen. Maksudnya adalah akan mengadakan peliputan terhadap destinasi wisata yang ada di Pasir Timbul. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk memproduksi sebuah sumber belajar yang sangat berguna untuk kepentingan pembelajaran. Untuk itu kami persilakan pada dosen sumber belajar untuk bisa menjelaskan.
Jadi terima kasih Bu Adelina. Dalam kaitan dengan sumber belajar, maka pada kesempatan ini sesungguhnya pemanfaatan lingkungan, dalam hal ini pantai, akan menjadi sumber belajar bagi kepentingan-kepentingan sesuai dengan tema terkait dengan yang ada di sini, menjadi sumber belajar bagi para siswa dan lainnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya tujuan kami untuk datang ke sini akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Her Pratiwi selaku Keprodi Program Magister Teknologi Pendidikan. Terima kasih Bu Adelina. Semua yang kita peroleh di sini nanti bisa kita kemas ke dalam 5 kawasan TP, kawasan desain, kawasan penelitian, kawasan pengembangan, kawasan penilaian, dan pemanfaatan. Terima kasih. TP 2018. Assalamualaikum Pak, saya Erlia. Salam. Bapak, saya Liva, kami dari Magister Teknologi Pendidikan Unila. Dengan Bapak siapa? Bapak Abu Bakar. Gimana kabarnya Pak Abu Bakar? Alhamdulillah sehat. Maaf Pak, bisa cerita singkat sejarahnya mancing ikan dengan layang-layang ini Pak? Sejarah mancing layang-layang karena kita meneruskan generasi nenek moyang dulu kan mancing layang-layang. Jadi kita meneruskan generasi nenek moyang zaman dulu. Sejak kapan Bapak mulai mancing ikan? Saya mancing layang-layang sejak tahun 86. Lama sekali ya Pak ya? Iya, 86. Pak, bagaimana cara proses mancingan dengan layang-layang ini sendiri Pak? Ya Alhamdulillah mancing layang-layang ini prosesnya kalau lagi ini faktor cuaca. Kalau cuacanya bagus ya kita bagus penghasilannya, pendapatannya. Ya kalau cuacanya agak nggak bagus ya mungkin nggak dapet juga sedikit gitu ya. Sedikit pendapatannya. Terus untuk anak muda generasi sekarang ini kira-kira banyak nggak Pak yang berminat untuk mancing ikan dengan layang-layang? Ya untuk sementara ini Alhamdulillah kalau masalah mancing layang-layang mungkin sekarang ini 60 atau 75%. Oh banyak ya? Ya. Dari lingkungan sini atau dari luar? Dari lingkungan sini ada, dari luar juga dari Lempasing. Memang ini semua jauh-jauh ya Pak? Jauh-jauh ya. Kesulitan apa yang Bapak hadapi berdasarkan pengalaman dengan memancing layang-layang ini sendiri Pak? Ya kalau kesulitan mancing layang-layang mungkin nggak berat Mbak, cuman tergantung dengan cuaca. Kalau dia ada angin, ya layang-layangnya bisa naik. Kalau enggak ya nggak bisa naik gitu ya. Jadi kalau hujan gimana tuh Pak ya? Ya kalau hujan kita istirahat. Ya. Belum nggak bisa diambil berarti ikan ya Pak ya? Bisa diambil ya. Oke, terima kasih Pak waktu dan informasinya. Ya. Semoga kaum milenial dapat melestarikan budaya memancing ikan dengan layang-layang.
Baik, berdiri di samping saya Bapak Muhammad Nasir, sesepuh Kampung Sarilinggung. Kami Pak dari mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Lampung angkatan tahun 2018 ingin mencari tahu seperti apa sejarah berdirinya Kampung Sarilinggung ini Pak. Ya, terima kasih ya. Kami bisa menjelaskan sedikit. Pada umumnya daerah sini kan orang Lampung asli ya. Semua hutan di sini orang Lampung. Kemudian ada beberapa hal di sini, ada orang Bugis di sini, mereka mengolah pantai ini. Alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa suku ada di sini, sehingga kerjasamanya sangat baik sekali. Itulah sejarah daripada Kampung Sarilinggung seperti itu. Alhamdulillah. Lalu kalau mata pencahariannya sendiri Pak, mereka selain nelayan jika ada, yang lain apa Pak? Jadi pencarian mereka di sini ada dua pencarian. Yang pertama mereka adalah nelayan, kedua kalinya mereka adalah petani. Petani. Seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih atas informasinya Pak. Mudah-mudahan kampung ini menjadi tempat wisata yang luar biasa. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki dari Magister Teknologi Pendidikan Unila. Ingin bertanya sedikit mengenai Masjid Terapung Al-Aminah ini. Yang pertama, untuk sejarah berdirinya masjid ini gimana ya Pak? Sejarah berdirinya Masjid Apung ini, waktu itu musola kecil di sini diberdirikan oleh Karkun, yaitu ini agama lah di sini. Dilihat di sini banyak rumah-rumah di sini ini, dilihatnya banyak orangnya itu satu rumah itu orang dihuni 5. Sedangkan itu kan orang itu enggak pernah namanya sholat Jumatan. Enggak pernah namanya. Jadi didirikan musola waktu itu di sini, sehingga dikelilingi di setiap waktu itu dikelilingi mereka itu diajak sholat di sini gitu loh. Ini waktu itu. Sehingga itu waktu itu bertambah jamaahnya hingga bikinlah masjid besar ini seperti ini, yang ini dibikin masjid itu. Ternyata sudah bikin itu ya kita nggak ini, ternyata orang-orang yang pengajian yang datang, bahkan luar negeri yang datang, luar daerah gitu, bahkan dari Perancis ada pernah ke sini, dari Arab Saudi di sini. Ternyata itu luar dugaan semua itu ininya datang ke sini. Seperti itu. Jadi banyak sekali ya Pak Iya. pengunjungnya. Terus untuk sumber air untuk air yang digunakan untuk berwudu ini bersumber dari mana ya Pak? Itu bersumber di gunung sana. Kita ngebor di sana untuk air wudhunya ngalir ke sini sekitar 500 meter lah itunya. Jadi bukan air dari laut sini ya? Bukan, Ya. dari gunung sana. Terus saat perayaan hari-hari besar itu ada perayaan khusus nggak Pak di masjid ini? Kalau perayaan khusus sih nggak ada, cuma tiap minggu itu ada aja untuk ibu-ibu pengajian ya seperti ini, bapak-bapak ini dari luar ada aja gitu yang setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada ininya pengajian. Oke Pak, terima kasih atas infonya. Insya Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mas, saya dengan Olan Askorepta dari Teknologi Pendidikan 2018. Ingin bertanya sedikit kepada Masnya. Sebentar waktunya Binta, nggak apa-apa Mas ya? Bisa. Oke. Tadi saya lihat Mas sholat di sini ya Mas ya? Iya. Itu untuk pertama kali atau sudah pernah sebelumnya Mas? Ya itu baru pertama kali sholat di sini. Di sini ya, pertama kali. Tadi naik perahu ya Mas ya? Iya. Oke, bagaimana naik perahunya? Naik Bisa perahu ceritakan? tadi ya karena baru sholat Jumat pertama kali di sini, gratis dia naik perahunya. Oke, gratis Untuk ya? Jumatan. Gratis, oke. Kesan-kesan tersendiri tentang pas sholat di sini bagaimana Mas? Pesan-pesannya unik karena baru pertama kali ya, jadinya kayak beda dari sholat biasanya di masjid umum. Oke. Jadi beda begitu Mas ya? Ya. Rasanya beda, feel-nya beda ya? Iya. Oke, terima kasih sebelumnya Mas waktunya. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Bersama saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lampung. Saat ini saya bersama seorang manajer di salah satu kafe. Baik, selamat siang Mas. Selamat siang Pak. Saya bicara dengan Mas siapa? Pak Herudin Pak. Kemudian Pak Herudin ini selaku apa ya di sini? Oh, saya di sini merangkap double Pak, dua jabatan saya. Yang pertama saya head kitchen Pak, yang kedua saya manajer. Wah, mantap sekali ya, selain sebagai seorang manajer dan head kitchen masih muda ya. Jadi begini Mas, di kafe ini varian utamanya yang terkenal atau yang nilai jualnya tertinggi apa ya di sini? Kalau kita di sini untuk dominan yang awal Pak ya, untuk kita Pindang Krakatau Furious itu Pak.
Yang kedua ada sapi lada hitam, ada ini juga Pak, kepiting sos Padang gitu Pak. Kenapa pindang Krakatau ini jadi varian utamanya? Menu bahannya itu dari ikan apa ya? Kita dari Simba Pak, awal kita bisa bikin varian ini Pak. Kita dibikin konsep sama owner kita, menu varian yang excited Pak, bahan baku yang kita tidak melenceng dari suasana yang kita punya di saat ini, dan kita tidak meninggalkan ciri khas kita sebagai warga negara dan daerah Lampung Pak. Mantap sekali Bapak ini. Ya. Kemudian Pak, ini kan menu seafood ya Pak. Ya. Bahan dasarnya dari mana ya Pak? Tolong dijelaskan. Bahan dasar, kalau untuk kita ada Pak, kita ngambil dari sebagian nelayan di area lokal Pak. Ada beberapa juga yang mereka tidak ada di sini, kita ngambil dari supplier Pak. Oh begitu ya. Kemudian untuk menarik kafe ini, apakah ada momen-momen yang menjadi spesial begitu Pak? Ada Pak, kita di hari weekend kita ada live musik untuk Sabtu dan Minggu Pak. Pengunjung kafe di sini tentunya di Sabtu Minggu ramai ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Ya, baiklah, mudah-mudahan kafe ini tambah eksis, banyak orang yang berkunjung ke sini dan Lampung makin terkenal. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sukses banyak. selalu. Amin. Assalamualaikum, halo, saya Dian. Saya sekarang ada di dapurnya restoran Krakatau View. Saya sekarang sudah bersama chef dari dapur ini. Dengan chef siapa ini? Khairuddin. Beliau chef di sini, dan hari ini kita akan masak masakan khas dari restoran ini. Apa Mas nama menunya Mas? Pindang Krakatau View Resto. Oh, pindang Krakatau View Resto. Spesialnya apa Mas dari pindang ini? Bahan baku. Bahan bakunya? Nah, kita pakai dugan. Oh, pakai air dugan. Oke, terus dengan ikannya ikan simba kita ikan pakai. simba. Kuahnya kita nggak pakai kuah air, kita pure air dugan. Oh, jadi nggak campur air biasa? Enggak. Oh ya, oke. Jadi yang mau tahu istimewanya, yuk kita lihat chefnya masak ya. Oke. Di sini kita menyediakan ya bahan bakunya ya. Pertama ikan simba, kelapa 1 butir, jangan dibuang airnya. Kalau bisa kita pakai untuk kuahnya. Di sini ada cabai, bawang merah, ada daun jeruk, ada belimbing sambal, serai, kunyit. Nah, bahan ini kita haluskan jadinya seperti ini Bu. Oke, digiling ya. Ya, ini bahan baku utamanya gitu. Oke, jadi udah siap digiling, langsung ini ke kompor ya. Oke, mau siap, masak ya. kita masak. Masakan khas dari restoran Krakatau View. Yuk kita cicipin sama-sama. Makasih banyak Mas ya atas waktunya. Terima kasih. Kami bersama dengan 3 dosen yang akan kita tanya bagaimana menu di restoran ini. Silahkan Ibu, gimana kira-kira menu yang ada di restoran ini? Menu di restoran ini relatif enak, tapi kurang nendang. Kata chef siapa ya, kurang nendang karena pedasnya, sambalnya tidak begitu pedas. Padahal kita di sini cenderung senang pedas. Minuman lumayan enak, terutama es kelapa mudanya. Terima kasih. Kemudian di sini seperti kita ketahui menu andalan utamanya adalah pindang Krakatau, yang mana dikemas pindangnya di dalam kelapa ini. Kira-kira bagaimana Bu dengan rasanya? Ya, jadi memang banyak juga yang menyajikan pindang di beberapa daerah, misalnya di daerah Palembang, Lampung yang terkenal dengan pindang merancak, ya, pindang yang lain-lainnya. Tapi pindang ini keunikannya itu ada pada tempatnya, ya. Kalau
Kemudian ini kita berada di resto ini di atas laut, yang mana view-nya kita langsung membentang laut, terlihat mungkin dari pemirsa. Kira-kira bagaimana Pak dengan situasi seperti ini kita sambil makan-makan di sini? Ya, kalau view yang tampak di Krakatau ini elegan ya. Jadi kita pandangannya sangat lepas ke tengah laut. Kemudian kalau di pinggir kita akan melihat berbagai bukit-bukit, dan pandangan kita memang sangat jelas. Orang-orang yang ada di laut dan segala macamnya, dengan angin yang sepoi-sepoi yang membuat kita ya mungkin sangat romantis kalau tempatnya ini, dan sangat bersahabat bagi saya. Demikian pemirsa wawancara kami dengan 3 orang dosen penikmat kuliner di Krakatau View Resto. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rohima, mahasiswa pasca sarjana Teknologi Pendidikan Unila tahun 2018. Di sebelah saya sudah ada Bapak penanggung jawab Pantai Sariringgung. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Pak Subi Nawawi. Ya, Pak Subi Nawawi, penanggung jawab Pantai Sariringgung. Pak Subi, yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara marketing atau pemasaran penyebaran informasi Pantai Sariringgung ini ke masyarakat, Bapak? Ya, kita untuk penyebaran informasi, untuk marketing atau pemasaran Pantai Sariringgung, kita melalui media elektronik, media massa, dan sekarang sudah ada yang canggih lagi, yaitu lewat Instagram, internet, ya, itu aja. Oh, iya. Dari pemasaran itu, spot apa Pak yang diunggulkan di Pantai Sariringgung ini, Pak? Ya, kita spotnya ada spot Sari. Di sini banyak spot yang utama, yang tujuan kita yang utama ada spot Sari dan lain-lain. Ada banyak sekali spot yang kita tidak sebutkan, cuman di sekitar Pantai Sariringgung yang jarak tempuhnya cuma 10 menit atau 15 menit, ya. Dan itu spot itu pernah dari Belanda ditemukan 100 spesies terumbu karang. Itulah spot Sari. Kalau jarak tempuh dari Pantai Sariringgung cuma 10 menit. Ya. Sebelumnya Pak, ada dukungan dari pemerintah untuk Pantai Sariringgung ini atau Dinas Pariwisata Pak khususnya, Pak? Ya. Alhamdulillah sampai sekarang untuk dukungan dari pemerintah kabupaten atau provinsi ya belum ada, apalagi dari provinsi, dari Dinas Pariwisata. Ya, ini masih kita kelola sendiri atau pribadi ya. Baik Pak, mungkin itu saja yang kami tanyakan. Mudah-mudahan Pantai Sariringgung ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata ya Pak ya, bukan hanya di Lampung tapi mungkin dari luar Lampung pun ingin sekali berwisata ke Pantai Sariringgung ini. Ya, itulah tujuan kami untuk Pantai Sariringgung yang nomor 1 untuk khususnya di Lampung, biar Provinsi Lampung umumnya ada wisata unggulan adalah Pantai Sariringgung. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, makasih sama-sama. Oke, kali ini saya akan bertanya langsung dengan salah satu pengunjung dari Pantai Sariringgung. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa? Andara. Oh, Mbak Andara. Mbak Andara, kalau untuk di Pantai Sariringgung ini baru pertama kali atau sudah beberapa kali ke sini? Ini kedua kalinya. Oh, baru kedua kali. Kalau untuk ke Pantai Sariringgung sendiri kan udah 2 kali tuh Mbak, berarti kan tujuannya ada berapa tuh? Biasanya ke sini hanya untuk liburan atau ada acara keluarga? Liburan, rekreasi gitu aja sih. Oh, liburan rekreasi. Biasanya kesini sama siapa sih Mbak? Sama keluarga terus. Oh, sama keluarga terus. Kalau untuk domisili Mbaknya sendiri dekat sini atau dari luar? Bandar Lampung. Oh, emang asli Bandar Lampung. Kalau pendapat Mbak Andara tentang di Sariringgung ini gimana tuh Mbak? Kalau weekdays kayak gini, ini bersih. Kalau weekend ini kotor banget. Oh iya, mungkin karena terlalu rame. Iya, benar-benar. Berarti kalau seperti itu kan seperti sebuah keluhan tuh Mbak. Gimana kalau Mbak sampaikan saran atau masukan untuk lebih baiknya nanti Sariringgung ke depan untuk Mbak atau pengunjung lainnya? Kalau pengunjung, kalau berkunjung, jangan buang sampah sembarangan. Lebih baik sampahnya dibawa pulang lagi. Jangan ngotorin di sini karena ini kan tempat untuk sama-sama umum. Iya, benar, tempat rekreasi ya Mbak ya. Jadinya
seperti udah nggak indah lagi gitu kalau misalnya banyak sampah. Kalau untuk pihak Sarilingungnya sendiri Mbak, untuk mendukung sarana dan prasarana apa yang perlu ditingkatkan gitu? Kayaknya maintenance untuk waterboom sama gitu ya. Iya. Karena kan itu kena air laut takutnya cepat rusak. Iya benar-benar. Kan anak-anak yang pakai. Oke. Jadi kayak lebih di safety-nya ditingkatin lagi. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak ya untuk waktunya. Semoga Mbak menikmati liburannya kali ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Demikianlah tadi liputan mengenai budaya yang ada di sekitar Pantai Sarilinggung. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan wisata bahari di Lampung. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di karya Magister Teknologi Pendidikan episode berikutnya. Dah.